Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomatul Amanah Amalia Nur Azizah dari kelas Prodi Penyuluh Pertanian 2A. Di sini saya akan mempresentasikan studi pustaka mengenai penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani atau yang disebut KEP. Kita akan berdiskusi tentang latar belakang dari KEP ya. Yang pertama, latar belakang dari KEP ini dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan petani yang bertujuan untuk meningkatkan skala ekonomi, efisiensi usaha, dan posisi tawar petani. Hal ini diarahkan melalui peningkatan kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani dengan memberi peluang bagi kelompok tani, gabungan kelompok tani yang telah merintis kegiatan usaha produktif. Oke, yang pertama kita akan membahas arti kelembagaan ekonomi petani, yaitu kelembagaan petani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang memiliki kegiatan usaha tani dari hulu sampai hilir di sektor pertanian yang ditumbuh kembangkan oleh, dari, dan untuk petani. Kriteria dalam penumbuhan kelembagaan ekonomi petani di sini yang pertama, telah melakukan kegiatan usaha berkelompok yang berorientasi pasar. Yang kedua, kita dapat memiliki perencanaan usaha yang tersusun secara partisipatif dalam kurun waktu atau siklus usaha. Yang ketiga, telah membangun jejaring dalam pengembangan usaha dengan kelembagaan petani lainnya. Yang keempat, struktur organisasi kelembagaan. Petani telah memiliki kepengurusan yang melakukan kegiatan usaha atau unit usaha agribisnis. Yang kelima, memiliki pencatatan dan pembukuan usaha. Dan yang terakhir, membutuhkan dukungan aspek legal formal untuk memperkuat pengembangan usaha. Apa sih sebenarnya tujuan dari penumbuhan dan pengembangan dari kelembagaan ekonomi petani ini? Yang pertama, kita dapat meningkatkan jumlah kelembagaan ekonomi petani yang tumbuh dari pengembangan kelembagaan petani atau yang disebut Poktan atau Gapoktan. Yang kedua, kita dapat meningkatkan pengembangan kegiatan usaha agribisnis yang dilakukan oleh kelembagaan ekonomi petani yang berbasis komoditas unggul di daerahnya masing-masing atau yang berpotensi di daerah tersebut. Yang ketiga, kita dapat meningkatkan kinerja pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Apa saja sih persiapan dalam penumbuhan kelembagaan ekonomi petani di sini? Mungkin yang pertama kita dapat melihat di sini ada bimbingan teknis penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani atau yang disebut KEP. Yang kedua kita dapat bersosialisasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani terhadap petani-petani tersebut. Jenis-jenis kelembagaan ekonomi petani ini dibentuk oleh para petani ada 4. Yang pertama bisa kita melihat ada kelompok usaha bersama atau yang disebut KUB. Yang kedua kita dapat melihat koperasi petani atau yang disebut Koptan. Yang ketiga badan usaha milik petani atau yang dinamakan BUMP. Yang keempat lembaga keuangan mikro agribisnis atau yang dinamakan LKMA. Langkah-langkah yang dapat di dalam penumbuhan kelembagaan ekonomi petani di sini yaitu yang pertama, kita dapat mengidentifikasi kelembagaan petani atau Poktan, kelompok wanita tani atau Gapoktan sebagai calon pelaksana. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan kelembagaan petani dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif yang dilakukan melalui pelaksanakan rembuk tani. Yang ketiga, fasilitasi pengembangan organisasi petani oleh tim pengembangan organisasi petani atau yang disebut TIPOP. Yang keempat,
pembelajaran peningkatan kapasitas kelembagaan petani. Lalu selanjutnya langkah-langkah untuk pengembangan kelembagaan KEP. Yang pertama, dapat mengidentifikasi kelembagaan ekonomi petani yang telah tumbuh untuk dikembangkan kualitas usahanya, atau dalam skala usaha pengembangan komoditas unggulan, jejaringan, dan kemitraan usaha. Yang kedua, pertemuan rencana pengembangan usaha. Mungkin kesimpulan dari KEP ini adalah kelembagaan petani yang baik, yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang memiliki kegiatan usaha tani dari hulu sampai hilir di sektor pertanian. Dan saran dari saya dan perwakilan dari petani-petani, itu seharusnya pemerintah lebih peka dan serius dalam menangani permasalahan di sektor pertanian. Petani saat ini bukan hanya membutuhkan bantuan fisik, tetapi petani membutuhkan juga bantuan berupa ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya tutur kata atau menyinggung perasaan Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.